Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wali mujbir dan persetujuan perempuan dalam pernikahan. Saya ambil keterangan dari beberapa kitab dan juga beberapa artikel seperti di NU Jatim dan lain-lain. Salah satu istilah fikih yang sering menimbulkan perdebatan karena dianggap mendiskriminasikan perempuan, yakni wali mujbir. Dalam kajian fikih munakahat, wali adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Karena apa? Karena keberadaannya menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Wali dalam segi kekuasaannya untuk menikahkan seorang perempuan terbagi menjadi dua, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir adalah orang yang memiliki hak menikahkan perempuan yang ada dalam kekuasaan tanpa izin dan ridho dari perempuan tersebut. Sedangkan wali ghairu mujbir adalah orang yang memiliki hak menikahkan seorang perempuan yang ada di dalam kekuasaannya, tetapi harus dengan izin dan ridho dari perempuan tersebut. Yang menjadi perdebatan adalah kebolehan seorang wali mujbir menikahkan perempuan, anak perempuan tanpa izin dan kerelaan. Bukankah itu sebuah pemaksaan dalam perkawinan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, sebaiknya telaah terlebih dahulu konsep wali mujbir dalam kajian fikih. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama tentang wali mujbir. Hal pertama yang menjadi perdebatan para ulama adalah siapa wali mujbir. Dalam kitab Al-Fiqh ala Madhabil Arba'ah jilid 4 dijelaskan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali mujbir adalah bapak dan kakek. Ini menurut Syafi'iyah. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, wali mujbir adalah bapak saja dan bisa mewalikan kepada orang lain hak isbar tersebut dengan kalimat yang jelas, seperti saya mewalikan kepadamu untuk menikahkan putri saya. Nah, seperti itu. Dalam pandangan mazhab Hanafi, semua wali adalah mujbir. Ingat, ini mazhab Hanafi, semua wali adalah mujbir. Sehingga tidak ada wali ghairu mujbir. Karena wali memiliki kekuasaan atas orang lain, ridho atau tidak. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi menurut mazhab ini, hak ijbar hanya berlaku untuk anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau orang gila, baik laki-laki maupun perempuan, entah masih kecil maupun dewasa. Perdebatan yang kedua adalah dalam hal siapa yang boleh dipaksa melakukan pernikahan, apakah yang sudah baligh atau belum baligh, perawan atau janda. Itu yang kedua. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Madhabil Arba'ah memberikan penjelasan seperti ini. Menurut pendapat mazhab Hanafi, hak ijbar tersebut hanya berlaku kepada anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, masih perawan atau janda. Sedangkan untuk perempuan yang telah baligh atau dewasa, baik perempuan atau janda, maka tidak ada hak isbar bagi siapapun terhadap mereka. Dan yang bersangkutan berhak menikahkan sendirinya tanpa tergantung pada wali. Tapi syaratnya menikah dengan suami yang sepadan atau kufu. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak ijbar hanya berlaku kepada perempuan yang belum baligh dan gila, baik sudah baligh atau belum. Selain itu, hak isbar juga berlaku bagi perempuan yang telah baligh tapi masih perawan.
ada pengecualian bagi perempuan yang sudah balik, perawan, dan ada pengakuan dari walinya bahwa yang bersangkutan adalah perempuan pintar atau dalam istilah Arabnya rasyidah, dan sudah dilepaskan semua batasan atau tanggungannya. Bagi kalangan ini tidak berlaku hak isbar karena dianggap seperti janda yang pernah menikah sebelumnya. Karena itu tidak sah menikahkan tanpa izin dan ridho mereka. Ya. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, hak isbar hanya berlaku untuk menikahkan perempuan yang masih kecil dan orang gila, baik masih kecil atau dewasa. Yang gila ya. Sedangkan perempuan dewasa dan perawan maka boleh dipaksa menikah tanpa izin dan ridhonya, tapi dengan 7 syarat. Yang pertama adalah tidak ada pertentangan yang nyata antara wali dengan anak. 2, tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan antara anak dengan calon suami yang bersifat kekal. Permusuhannya itu abadi, kekal. Hal ini bisa dilihat secara lahir dan batin dari orang yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, calon suami harus sepadan atau kufu. Yang keempat, calon suami mampu memberikan mahar. Yang kelima, menikahkan anaknya dengan mahar misil, mahar yang sepadan, mahar yang seumumnya, sewajarnya. Yang keenam, mahar harus merupakan barang berharga di kawasan setempat. Yang ketujuh, mahar wajib dibayar tunai. Nah, perbedaan pendapat yang kami sebutkan tadi dari Hanafi, dari Maliki, dari Syafi'i yang kami sebutkan tadi terjadi karena perbedaan dalam memahami berbagai dalil yang ada. Salah satu dalil yang digunakan dalam pembahasan ini adalah hadis la tungkahul ayama hatta tastakmiro, la tangkihul ayama hatta tastakmiro, wala tangkihul bikro hatta tastakdina. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idmuha, qala antaskuta. Itu hadisnya. Hadis ini tadi menyebabkan perbedaan pendapat ulama dalam hal siapa perempuan harus dimintai izin ketika wali ingin menikahkannya. Ulama sepakat bahwa wali harus meminta izin kepada janda yang balik ketika hendak menikahkan berdasarkan pemahaman lafadz la tankihul ayama hatta tastamiro, dan didukung hadis lain as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Itu dasar hadisnya. Kelompok yang memberikan hak isbar kepada wali untuk menikahkan perawan yang balik karena bersandar pada mafhum mukhalafah hadis as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Sedangkan perawan yang telah balik, ulama berbeda pendapat. Imam Al-Auza'i, As-Sawri, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wali harus meminta izin. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat wali dapat menikahkan tanpa izin. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, Syarah Sahih Bukhari. Kelompok yang memberikan hak ijbar kepada wali untuk menikahkan perawan balik karena bersandar pada mafhum mukhalafah hadis as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha, janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya, sehingga mafhum mukhalafahnya adalah wali lebih berhak dari perawan dibandingkan dirinya sendiri. Para ulama yang mengharuskan wali meminta izin kepada perawan yang balik bersandar pada pemahaman makna umum dari hadis diriwayatkan dari Abu Dawud, la tangkihul yatimata atau la tungkahul yatimatu illa biidnihi. Artinya, perempuan yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Juga hadis
Tustakmarul yatimatu fi nafsiha, bahwa perempuan yatim dimintai pendapat. Secara implisit, kedua hadis tersebut memberikan mafhum mukhalafah, bahwa perempuan yang tidak yatim memiliki bapak, maka tidak perlu dimintai izin. Tapi pemahaman ini dibantah oleh kelompok kedua, yang mana memberikan pemahaman bahwa walaupun dalam hadis tersebut menggunakan kata yatimah, tetapi yang dimaksud adalah keumuman lafaz, yaitu semua perempuan yang masih perawan, baik yatim atau tidak, sehingga wali harus meminta izin kepada perawan, baik yatim atau tidak. Pemahaman ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ibnu Abbas yang redaksinya adalah wal bikru yasta'dzinuha abuha, wal bikru yasta'dzinuha abuha. Artinya, dan bagi perawan sang bapak meminta izin kepadanya. Ini dawuh dari riwayat dari Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dari penjelasan yang kami sampaikan tadi, semuanya tadi bisa dipahami bahwa dalam menetapkan hukum wali mujbir, para ulama bersandar pada berbagai dalil dan sangat hati-hati. Selain itu, ketentuan tentang wali musbir sangat ketat dan ulama berbeda pendapat. Bagi yang membolehkan hak isbar, memberikan persyaratan ketat sehingga hak isbar tidak mutlak atas kekuasaan wali, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan perempuan tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak isbar, wali harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan bagi perempuan. Karena jika dilihat dari sisi maqasidus syariah, salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan sakinah, ketenangan dari pasangan. Ketenangan itu dapat tercipta dengan modal mawaddah, cinta dan rahmah, kasih. Untuk itu, ketika menikahkan perempuan sebaiknya meminta pendapat dan persetujuannya sehingga tujuan pernikahan bisa tercapai. Tidak hanya itu, pernikahan juga memiliki arti penting dalam membangun hubungan sosial masyarakat secara luas. Jika hubungan suami istri baik dan kuat, maka akan menjadi modal membangun keluarga yang baik dan kuat. Dan dengan keluarga seperti ini akan menjadi pondasi masyarakat yang kuat pula, sehingga semua dimulai dari pernikahan yang dilandasi kasih sayang dan saling ridho antara laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.